تنزيل من رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita kembali diberikan kemudahan dan keistiqomahan untuk melakukan amal soleh. Dan salah satu amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya yaitu hadir di majelis ilmu. Semoga hadirnya kita di majelis ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita kitab Umdatul Ahkam. Perlu saya sampaikan kembali bahwa kitab ini diambil dari dua sumber yang sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi untuk derajat atau kualitas hadis-hadis dalam kitab ini tidak diragukan lagi kesahihannya. Nah, sehingga saya tidak perlu menyebut ini hadis sahih, ini hadis hasan atau dhaif, karena semua hadis-hadis dalam kitab ini tidak ada masalah, tidak ada hadis yang dhaif. Baik. Pertemuan sebelumnya kita sudah masuk babul madhi, bab tentang air madhi, ya kan? Ini sudah kita bahas beberapa hadis tentang madhi. Madhi itu Bapak Ibu, madhi itu adalah air yang keluar dari kemaluan laki-laki maupun perempuan karena syahwat sedang memuncak, syahwat sedang menggelora. Nah, biasanya ketika syahwat sedang menggelora itu ada cairan yang keluar. Nah, Nabi menyebutnya itu sebagai madhi. Nah, itu dihukumi najis. Dihukumi najis. Nah, maka kemaluan yang bersangkutan itu wajib untuk disucikan. Tapi dia tidak wajib mandi, ya, karena tidak sampai kepada janabah atau junub. Termasuk juga yang dihukumi najis itu adalah wadi, ya. Ada madhi, ada wadi. Wadi itu biasanya cairan putih kental itu karena pengaruh dari kencing, ya. Misalnya panjenengan kencing ditahan-tahan, ya, pengen kencing tapi ditahan-tahan, itu biasanya akan diawali dengan cairan berwarna putih kental. Nah, itu disebut wadi. Hukumnya sama dengan madhi, ya, sama-sama najis, ya, dan wajib untuk disucikan, tidak wajib mandi, ya. Baik. Kemudian sekarang kita lanjut hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27, boleh dibuka kitabnya, hadis yang ke-27. Saya bacakan redaksi hadisnya dulu. An Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah, dari Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh seorang wanita, ya. Tidak banyak wanita yang menghafal hadis dari Rasulullah SAW, ya. Hanya ada satu wanita yang tergolong banyak hafal hadis dari Nabi, yaitu istri Nabi sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Selain Aisyah, para wanita saat itu tidak banyak, ya, mengambil atau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Itu banyak faktor, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama, faktornya kurangnya interaksi mereka dengan Rasulullah SAW. Karena memang perintah wanita dalam Quran itu
fitrahnya adalah diam di dalam rumah, sebagaimana firman Allah, wa qarna fi buyutikunna, wa qarna fi buyutikunna, tetaplah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Harusnya yang keluar datang ke majelis ilmu itu siapa? Bapak-bapak, suami. Nah, nanti pulang dari majelis ilmu, dia mengajarkan kepada istrinya. Diajarkan apa buatan sama panjenengan? Hah? Nah, pulang dari majelis ilmu, panjenengan kan bawa ilmu itu, ya, dapat ilmu. Nah, ilmu itu diperintahkan oleh agama untuk diajarkan kepada istri panjenengan. Nah, sehingga guru bagi seorang istri itu adalah suaminya sendiri. Dia tidak perlu bertanya kepada seorang ustadz, tidak perlu dia datang kepada pengajian-pengajian di luar, karena sudah mencukupkan diri dengan ilmu yang disampaikan oleh suaminya. Tapi kan suami sekarang ini ada yang rajin ngaji, ada yang tidak. Ada yang ngaji tapi kadang-kadang, kadang ngaji, kadang tidak ngaji, sehingga ilmunya tidak bersambung. Nah, ini masih mending ya. Yang parah lagi adalah habis ngaji lupa. Nah, ini yang banyak ini ya. Habis ngaji lupa materinya. Ketika di majelis ilmu ingat, keluar dari masjid lupa, sehingga apa yang mau disampaikan kepada istri. Akhirnya seorang suami saat ini, Bapak Ibu, ya, jika kondisinya demikian, dia tidak boleh melarang istrinya untuk datang ke majelis ilmu. Ya. Jadi tidak banyak wanita di zaman Nabi yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Salah satu wanita yang meriwayatkan hadis dari Nabi adalah Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah. Annaha atat bibnin laha saghir lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahahu ala thawbihi wa lam yaghsilhu. Terjemahannya dari Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah radhiyallahu anha, bahwa ia pernah membawa bayinya yang masih kecil, yang belum makan makanan kecuali ASI, ya, ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memangkunya, Nabi memangkunya, dan bayinya pun kencing mengenai pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya bayi kan tidak tahu bahwa yang memangku adalah Rasulullah, ya. Tapi saat itu ibunya marah, ya. Artinya apa ya? Jengkel kepada bayi itu. Kenapa dia kencing ketika dipangku oleh Rasulullah SAW, ya. Cuman Nabi saat itu menegur sang ibu, ya. Kata Nabi, sudahlah, jangan marah, ini kan masih bayi, dia tidak mengerti apa-apa. Nah, maka ketika bayi itu kencing di pangkuannya Rasulullah SAW dan mengenai pakaian Rasulullah, maka saat itu Rasulullah meminta dibawakan air. Kata Nabi, tolong ambilkan air. Maka ada sahabat yang mengambilkan air. Kemudian beliau memercikkan bajunya yang terkena kencing itu, dipercikkan dengan air tanpa mencucinya. Nah, cukup dipercikkan saja, dipercikkan tanpa menggosok dan tanpa mencuci, ya, itu sudah cukup dan sudah dianggap suci. Nah, baik, kita akan ambil faedah dari hadis ini, ya. Tapi sebelum kita ambil faedah dari hadis 27, kita baca dulu hadis 28 yang maknanya sama dengan hadis 27, ya. Yang ini dari Aisyah radhiyallahu anha, ummil mukminin, ibunya orang-orang beriman. Aisyah radhiyallahu anha ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, nomor 4, ya. Nomor 1 Abu Hurairah, nomor 2 Abdullah bin Umar, nomor 3 Anas bin Malik, nomor 4 Aisyah radhiyallahu anha, ya.
Aisyah bercerita, ada seorang bayi yang didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabala ala thawbihi. Lalu bayi itu kencing di pakaiannya Nabi. Ya. Didatangkan kepada Nabi lalu dipangku. Ya. Kemudian Nabi meminta seseorang untuk dibawakan air. Setelah air itu tersedia, fa'atsba'ahu iyyahu. Nabi SAW memercikkan atau menuangkan air ke atasnya, ke atas pakaian yang terkena kencingnya bayi, dituangkan oleh Nabi tanpa digosok atau dicuci. Ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, maka beliau menuangkan air ke kencingnya dan tidak mencucinya. Paham nama buatan ini? Sudah paham? Baik, faedah hadis 27 dan 28. Para sahabat mempunyai kebiasaan membawa anak-anak mereka kepada Rasulullah untuk ditahnik dan mendapatkan berkah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu kebiasaan para sahabat. Jemaah rahimakumullah. Jadi sahabat itu kalau punya anak yang baru lahir, ya, itu oleh mereka langsung dibawa kepada Rasulullah, ya, beberapa hari atau langsung ketika lahir, ya, setelah lahir itu langsung dibawa kepada Rasulullah SAW. Tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk ditahnik. Tahnik itu dikunyahkan kurma oleh Rasulullah lalu dimasukkan ke mulutnya bayi. Itu namanya tahnik. Harus kurma. Kalau tidak ada kurma boleh pakai yang lain, ya, mungkin pisang. Karena tujuannya adalah tabarrukan, ngalap barokah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikunyah dulu sampai lembut, kemudian dimasukkan kepada mulutnya bayi. Sehingga ludahnya Rasulullah bercampur dan ditelan oleh sang bayi. Ya. Itu sunnahnya para sahabat. Kebiasaannya para sahabat, mereka ingin ludahnya Nabi itu bercampur dan masuk ke dalam tubuh anak-anaknya. Maka mereka datang kepada Rasulullah untuk minta anaknya agar ditahnik. Nah, tapi ini permasalahannya adalah, apakah ini hanya khusus dilakukan oleh Nabi, ataukah ini juga boleh dilakukan oleh orang selain Nabi, ya, oleh orang soleh, para ulama, para alim. Ini ulama berbeda pendapat, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang mengatakan ini khususiyah bagi Nabi. Artinya apa? Tahnik ini yang mengandung keberkahan itu hanya air liurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga selain Nabi tidak dianjurkan untuk mentahnik anak bayi, ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, karena syariat ini tentu tidak hanya berlaku pada zaman Nabi, ya. Syariat itu kan juga harus berlaku kepada zaman setelah masa Nabi, ya. Maka menurut pendapat yang kedua, ya, selain Nabi pun juga dapat mentahnik anak bayi, sunnah orang soleh, para ulama. Karena ulama itu dikatakan dalam hadis warasatul anbiya, pewaris para nabi dan para rasul. Nah, jadi kalau panjenengan punya anak bayi, kalau ikut pendapat yang kedua, itu dianjurkan untuk dibawa kepada orang soleh, lalu orang soleh, ulama yang soleh yang dekat kepada Allah, diminta untuk mengunyah kurma, ya, sampai lembut, kemudian dimasukkan kepada mulut bayi panjenengan. Itu pendapat yang kedua, menganjurkan. Tapi pendapat yang pertama, hukumnya boleh-boleh saja tanpa dianjurkan atau disunnahkan. Nah, monggo ini kalau ada orang minta anak bayinya kepada orang soleh untuk ditahnik, kita tidak boleh mencela, ya, sebab itu memang ada contoh dari sahabat
ketika mereka punya anak bayi, mereka meminta Rasulullah untuk mentahniknya. Tapi kalau ada orang punya anak bayi dan dia tidak meminta ulama atau orang soleh mentahnik, kita juga tidak boleh mencela, ya. Jadi boleh-boleh saja. Monggo panjenengan mau mentahnik anaknya kepada orang soleh atau tidak, itu pilihan masing-masing. Paham nggih? Nah, kemudian setelah ditahnik, ya, dikunyahkan kurma, setelah itu dimasukkan ke mulut bayi. Yang kedua, biasanya Nabi mendoakan keberkahan, ya, didoakan keberkahan, ya, agar anak itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi akan memberikan nama. Ini sama juga, ya. Termasuk sunnahnya para sahabat itu, mereka datang kepada Nabi untuk meminta nama, ya, untuk meminta nama bagi anaknya. Maka ada nama anak itu yang dikasih nama oleh beliau dengan nama Ibrahim, ya. Baik. Ini juga terjadi perbedaan pendapat, Bapak Ibu. Ada yang mengatakan tidak disunnahkan kita datang kepada orang soleh untuk minta nama bayi. Tapi pendapat lain dianjurkan, sebagaimana sahabat datang kepada Rasulullah untuk meminta nama untuk bayinya. Ngoten. Baik. Jadi ditahnik dulu, didoakan, setelah itu diberi nama. Baik. Begitulah cara para sahabat untuk tabarrukan, ngalap barokah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada yang lebih parah lagi, Bapak Ibu. Kalau panjenengan baca hadis Bukhari Muslim itu, ya, sahabat itu saking ingin tabarukannya kepada Nabi, ngalap barokah kepada Nabi, itu ada di antara mereka yang meminum air wudhunya Rasulullah. Itu hadisnya sahih. Kita tidak dapat mengingkari itu. Kemudian ketika Nabi ingin berwudu, para sahabat itu berkeliling, lalu mereka berebut bekas air wudhunya Nabi, ya. Dan itu hadisnya, dalilnya sahih. Yang lebih parah lagi, Bapak Ibu, ya, ketika Nabi berludah, itu ludahnya diambil oleh mereka, diusapkan ke mukanya. Tapi ludahnya Nabi itu tidak bau, tidak seperti ludahnya kita. Kalau ludahnya kita berludah itu, yang ngambil siapa? Atau apa yang ngambil? Hah? Lalat, ya. Artinya apa? Sahabat itu bertabarruk, ngalap barokah kepada Nabi, itu ada yang melalui sunnah-sunnah Nabi dengan cara melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, ada juga dengan cara mengambil apa yang ada dari atau yang keluar dari fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua, kasih sayang Rasulullah kepada anak kecil begitu luar biasa. Beliau memangku dengan lembut, ya. Dan beliau tidak marah ketika anak bayi itu kencing di pangkuannya. Beliau sama sekali tidak sakit hati, ya. Coba kalau panjenengan memangku bayi, ya, kemudian pakaiannya panjenengan saat itu pakaian yang bagus, ya, mau berangkat sholat, ya, tiba-tiba datang seseorang minta tolong anaknya dipangku. Ketika dipangku ternyata kencing, panjenengan marah napa mboten? Nah, artinya perasaan sakit hati itu sepertinya ada, Bapak Ibu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya. Artinya saat itu Nabi sama sekali tidak marah. Justru yang marah adalah ibunya, ibu si bayi itu. Maka sama Nabi ditegur, sudahlah jangan marah, ini kan masih bayi, tidak tahu bahwa yang memangku adalah saya, kata Nabi, ya. Itulah kasih sayang Rasulullah kepada anak kecil. Jadi cara mendidik anak itu dengan pendidikan cinta, ya. Mendidik dengan cinta, dengan kasih sayang. Tidak boleh marah-marah, ya, tidak boleh memukul anak, karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang ketiga, dalam hadis tersebut terdapat hukum air kencing bayi yang diperinci sebagai berikut. Nah, hukum air kencing bayi. Kalau kencing orang dewasa tidak usah dibahas, ya. Itu sudah najis yang wajib untuk disucikan dengan cara menghilangkan baunya, rasanya, dan warnanya. Ini kencing orang dewasa. Adapun yang dibahas dalam hadis ini adalah kencing bayi, ya, kencing bayi. Hukum kencing bayi dan cara mensucikannya. Ulama membedakan Bapak Ibu antara bayi laki-laki dan bayi perempuan. Dalam hadis ini yang tadi kita sudah bahas itu, ya, hadis nomor 27 dan hadis nomor 28, itu yang disebut bukan bayi perempuan, tapi sobiyun, bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan bahasa Arabnya sobiyah, laki-laki sobiyun. Nah, dalam hadis tadi itu yang disebut sobiyun, bayi laki-laki. Nah, diperinci sebagai berikut oleh ulama. Yang pertama, kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan makanannya hanya ASI, ya, maka statusnya dihukumi najis, tetap najis tapi mukhaffaf. Mukhaffaf itu najis yang ringan. Kan najis itu ada 3. Ada najis berat, disucikannya dengan basuh 7 kali, kemudian dicampur dengan tanah, dengan debu. Itu najisnya apa itu? Anjing dan babi, ya. Ada najis sedang. Najis sedang itu cara mensucikannya adalah dibasuh sampai hilang 3 sifatnya. Hilang warnanya, hilang baunya, dan hilang apanya? Rasanya. Gimana cara menentukan hilang rasa itu? Apa dicicipi? Bukan. Kalau hilang bau dan warnanya, insya Allah rasanya juga hilang. Jadi tidak perlu dicicipi. Ini masih asin apa buatan itu. Nah, yang ketiga, najis ringan, najis mukhaffaf. Najis ringan ini hanya ada 1, Bapak Ibu, yaitu kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan makanannya hanya ASI. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup dipercikkan air dengan volume air yang lebih banyak dari air kencing bayi tersebut, tanpa harus digosok atau dicuci. Paham gak? Sebagaimana yang tadi dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis 27 dan hadis di 28. Jadi cukup dipercikkan air. Contoh, ya. Ini boleh digunakan untuk mensucikan najis, ya, karena ini air suci dan mensucikan. Kalau yang ini tidak boleh ini. Ini tidak boleh digunakan untuk membersihkan najis, karena ini air suci tapi tidak mensucikan. Nah, ini suci kenapa? Boleh untuk diminum, ya. Nah, sedangkan air ini air yang suci mensucikan itu air sumber air, mata air, kemudian air hujan, air sungai, air sumur, ya, itu suci mensucikan. Nah, misalnya panjenengan sedang memangku bayi laki-laki berusia 2 tahun dan makanannya hanya ASI, lalu bayi itu kencing di pakaian panjenengan. Nah, pakaian itu tidak perlu dicuci dan tidak perlu digosok. Cukup apa? Dipercikkan. Volume airnya usahakan lebih banyak dari kencingnya bayi itu. Misalnya ini, ya, kencing bayi itu dari ujung ini sampai sini, ya. Berarti volume airnya melebihi sedikit, ya. Tinggal dituangkan air, ya, diginikan atau diambilkan pakai tangan, ya. Kemudian dipercikkan gini. Nah, kalau panjenengan sudah merasa bahwa volume airnya sudah lebih banyak dibandingkan air kencingnya, maka itu sudah dianggap
suci. Paham nggih? Nah, ini berlaku hanya untuk bayi laki-laki yang makanannya hanya ASI. Ya. Kemudian kencing bayi laki-laki yang sudah mengkonsumsi makanan lain secara rutin ya, sebagai pendamping ASI. Kan ada tuh makanan pendamping ASI ya. Maka statusnya dihukumi seperti kencing orang dewasa. Kalau sudah mengkonsumsi makanan lain, bapak-bapak, ibu-ibu ya, dan makanan itu merupakan pendamping ASI ya, walaupun bukan makanan inti tapi sudah rutin makan makanan itu selain ASI, maka bila kencing, maka kencingnya itu dihukumi sama seperti kencingnya orang dewasa. Cara mensucikannya gimana? Dicuci, dibasuh hingga hilang baunya, rasanya, dan warnanya. Tidak cukup hanya dengan dipercikkan air. Nah, ini penting untuk dipahami. Walaupun panjenengan sekarang anak-anaknya sudah gede, tapi ini pelajaran juga untuk anak panjenengan yang punya anak, ya, supaya tidak bingung dan tidak menyulitkan. Ada sebagian orang ya, ketika anak bayinya kencing di pakaiannya, itu pakaiannya dibasuh, dicuci ya, karena bagi dia harus dicuci dengan bersih. Padahal kalau ikut tuntunan Nabi cukup dipercikkan air yang lebih, volume airnya lebih daripada air kencing bayi yang mengena kepada pakaian. Kemudian adapun kencing bayi perempuan, nah ini untuk perempuan ya, bayi perempuan secara mutlak, baik makanannya hanya ASI atau selain ASI, statusnya dihukumi sama seperti kencing orang dewasa, yaitu harus dicuci hingga hilang bau, rasa, dan warna najisnya. Ternyata Islam itu tidak menganut persamaan gender. Kan ada tuh sekarang tuh pemikiran ya, pemikiran persamaan gender. Jadi wanita dan laki-laki itu sama kata mereka. Ya. Dalam Islam wanita dan laki-laki itu tidak disamakan hukumnya. Ya. Seperti hukum waris ya. Laki-laki lebih banyak dibandingkan wanita. Hukum sholat juga sama, tidak disamakan. Laki-laki boleh menjadi imam bagi wanita, sedangkan wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Ngaten. Termasuk juga hukum kencing bayi perempuan dan bayi laki-laki itu dibedakan status hukumnya. Kalau kencing bayi perempuan secara mutlak Bapak Ibu, baik makanannya hanya ASI ataupun selain ASI, maka statusnya dihukumi sama seperti kencing orang dewasa. Ngaten. Ini sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud. Yusalu min baul jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Kencing bayi perempuan itu harus dicuci. Sedangkan kencing bayi laki-laki itu cukup dipercikkan air. Ya. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kalau bayi perempuan itu harus dicuci, disamakan dengan kencingnya orang dewasa? Sedangkan bayi laki-laki yang masih ngasi ya dan belum berusia 2 tahun itu dihitung sebagai najis yang ringan. Nah, ada ulama yang kemudian mengkaji ya. Yang pertama, bayi laki-laki itu pada umumnya lebih disukai. Ini kita berbicara pada umumnya, lebih disukai daripada bayi perempuan. Ketika bayi itu lebih disukai, maka akan lebih sering dimomong, digendong. Nah, ketika bayi itu sering digendong, maka tentu kebiasaan bayi itu kan sering kencing. Dia tidak perhitungan kalau kencing, ya. Nah, ketika bayi laki-laki itu sering kencing Bapak Ibu ya, dan mengena pakaian orang yang memangkunya, tentu bila
harus dicuci. Setiap kencing bajunya dicuci, nanti dipangku dicuci lagi. Ini menyusahkan. Nah, maka kemudian ulama mengatakan itulah alasan pertama kenapa bayi laki-laki ketika kencing ya belum berusia 2 tahun dan makanannya hanya ASI, cukup dipercikkan dengan air ya. Kemudian yang kedua secara medis ya, tadi saya baca kitab Taisirul Alam, syarah kitab Umdatul Ahkam. Secara medis ya, tubuh bayi laki-laki itu lebih panas dibandingkan tubuh bayi perempuan. Sehingga ketika bayi itu makan, bayi laki-laki itu makan ya, minum ASI, ASI itu sangat cepat dicerna. Sehingga kencing yang keluar itu tidak tidak lebih bau dibandingkan kencing bayi perempuan. Nah, itu yang disebutkan dalam kitab Taisirul Alam. Baik. Jadi ingat-ingat, najis mukhaffaf itu hanya berlaku kepada satu kondisi saja, yaitu bayi laki-laki belum berusia 2 tahun dan makanannya hanya ASI. Bila kencing maka cukup dipercikkan dengan air ya. Selain ini maka dihukumi najis mutawassithah, harus dicuci, dihilangkan baunya, rasanya dan warnanya. Baik. Paham nggih? Nah, sekarang kita masuk matan hadis 29. Ini lebih unik lagi ya. Yang tadi bayi kencing di pangkuan Nabi, ini ada orang kencing di masjid ya. Kencing di masjid ini coba kita perhatikan ya. Saya langsung bacakan makna hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, ada seorang Arab Badui yang datang lalu buang air kecil di pojokan masjid. Kemudian orang-orang membentaknya. Sahabat saat itu membentaknya. Maka Nabi SAW melarang sahabat membentak Arab Badui itu. Ketika orang Arab Badui itu telah selesai buang air kecil, maka Nabi SAW memerintahkan agar disiapkan seember air, lalu dituangkan ke atasnya, maksudnya ke tempat yang dia kencingi. Ini parah ini Bapak Ibu ya. Biasanya orang Arab Badui itu memang melakukan perkara-perkara yang tidak senonoh ya, yang akhlaknya kurang baik. Karena memang mereka ini mukimnya atau tempatnya itu ada di pinggiran kota Madinah. Anggaplah orang kampung ya, yang jauh dari pendidikan syariat, jauh dari pendidikan Islam. Sehingga biasanya orang-orang kampung itu, biasanya, ini tidak semua ya, di zaman Nabi SAW ya, tidak paham itu benar apa enggak tindakannya ya, pantas atau tidak. Maka Nabi menyebut mereka sebagai A'rabiyun, Badui. Badui itu dia melakukan apa yang ada dalam pikirannya tanpa mempertimbangkan itu benar atau tidak. Nah, itu namanya Badui. Kalau sekarang seperti orang buang sampah sembarangan, itu Badui. Merokok, habis merokok putungnya dibuang sembarangan, itu juga Badui. Baik. Ada seorang Badui ketika datang ke kota Madinah ya, lalu dia kebelet masuk masjid. Di masjid itu ada Nabi dan para sahabat. Dia tidak pedulikan bahwa di masjid itu ada orang. Intinya dia masuk, lalu karena dia pengen kencing, supaya tidak kelihatan orang, akhirnya dia ngambil pojokan ya, ngambil pojokan masjid kemudian kencing. Sahabat yang melihat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mereka langsung membentak. Tapi sama Nabi dilarang. Jangan dibentak, kata Nabi, biarkan dia selesai kencing dulu. Nah, karena kalau dibentak lalu dipukul, yang pertama kencingnya nanti akan kemana-mana. Kemudian yang kedua, dia akan menahan kencing, dan menahan kencing itu juga bagian daripada perkara yang tidak baik
ya, akan mengganggu kesehatan. Maka oleh Nabi dibiarkan dulu. Sudah, kata Nabi, biarkan aja dulu, biarkan. Dibiarkan oleh Nabi. Setelah selesai kencing, kemudian Arab Badui itu diperintahkan oleh Nabi untuk ngambil air. Coba kamu ambil air itu pakai ember itu, kata Nabi. Diambillah air oleh dia. Kemudian Nabi memerintahkan Arab Badui itu untuk menyiram. Nah, karena masjid Nabi saat itu, Bapak Ibu, hanya berupa tanah, ya. Jadi lantainya itu tanah. Sehingga jangan kaget panjenengan kalau baca hadis bahwa Nabi itu pernah sholat di masjid pakai sandal. Karena masjidnya masih lantainya masih tanah. Tapi kalau di Masjid Al-Barkah ini jangan coba-coba panjenengan sholat pakai sandal. Karena baca hadis itu, oh ini ternyata sunnah sholat pakai sandal itu. Akhirnya masuk Masjid Al-Barkah panjenengan sholat pakai sandal, ya, digeplak sama Pak Agus. Karena masjid Nabi saat itu lantainya masih tanah, maka untuk membersihkan najisnya cukup disirami air. Jadi kalau panjenengan mendapati kencingnya kucing di halaman rumah panjenengan, di teras rumah panjenengan, dan terasnya itu halamannya masih berupa tanah, ya, itu cukup disiram, ya. Tidak perlu panjenengan menilai, oh itu sudah hilang apa belum ya warnanya, baunya, tidak perlu, karena tanah, ya, akan diserap oleh tanah. Tapi kalau lantai porselen itu harus hilang yang tiga tadi, baunya, rasanya, dan warnanya. Maka Nabi SAW memerintahkan Arab Badui itu untuk menyiram dengan air, ya. Sudah selesai. Nabi tidak marah kepada Arab Badui itu. Betapa lembut hatinya Rasulullah. Coba kalau panjenengan ada di posisi Nabi saat itu, marah nama buatan. Ada orang masuk ke masjid, tiba-tiba kencing di pojokan masjid, marah nama buatan. Langsung emosi, itu bukan emosi lagi, ya, langsung naik darah dan bisa dipenjara orang itu karena dianggap telah menghina masjid. Nah, tapi saat itu tidak ada satu pun di antara sahabat yang memukul, dan Nabi melarang mereka untuk memukul Arab Badui itu. Apa pelajarannya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Yang pertama adalah kemungkaran itu harus diingkari, siapapun yang melakukannya. Sebagaimana sahabat mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh Arab Badui. Selayaknya bagi orang yang ingin melarang suatu kemungkaran, dia menjelaskan sebab kenapa dia melarang hal itu. Sebagaimana Nabi melarang Arab Badui itu kencing di masjid. Tapi Nabi ajarkan juga bahwa bila ada najis di masjid wajib dibersihkan. Kemudian yang kedua, bersikap lembut dan santun dalam menghadapi orang yang belum tahu atau orang bodoh. Jangan dilawan dengan kekerasan, jangan dimarahi. Kalau dilawan dengan kekerasan, yang pintar itu ya keikut bodoh itu. Saya pernah sering menyampaikan, yang waras harus mengalah, ya. Tadi kita mau berangkat ke sini, ya, di tengah jalan tuh ada orang berhenti, ya, mobilnya nggak minggir, berhenti di tengah jalan, diklakson, malah ngelakson balik, ngebel balik, ya. Jadi yang waras harus ngalah. Tak lihat ternyata anak muda, ya. Jadi yang muda itu memang, yang tua harus mengalah, ya. Artinya apa? Menghadapi orang bodoh itu harus dengan kelembutan dan dengan kesantunan, ya. Kemudian yang ketiga, tidak diperbolehkan mencegah kemungkaran lalu mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, ya. Tidak boleh. Bila sahabat saat itu langsung mencegah ketika Arab Badui itu kencing, kan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Masjid najis di mana-mana. Kemudian dia juga belum selesai kencingnya, sehingga berbahaya terhadap kesehatannya. Kemudian yang keempat, Nabi menyuruh membersihkan najis cukup dengan menyiram air. Hal ini dilakukan karena pada zaman dahulu
lantai masjid masih berupa tanah, ya. Kemudian yang kelima, wajibnya membersihkan lantai masjid dari najis dan segera dilakukan. Jangan ditunda-tunda. Kalau panjenengan lihat najis di masjid, langsung dibersihkan. Jangan ditunda-tunda. Karena Nabi memerintahkan para sahabat untuk menyiramkan air pada najis tersebut saat itu juga. Kemudian yang terakhir, membersihkan najis yang ada di dalam masjid hukumnya adalah fardu kifayah. Satu melakukan, yang lain kewajibannya gugur. Itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis 29. Ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Sudah masuk waktu Isya. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, disimpan, ditanyakan di bulan yang akan datang. Mari kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.